Terdesak oleh kebutuhan hidup yang terus melambung, Parto mencari jalan keluar untuk meraup kekayaan dengan cara pesugihan. Meskipun hati kecilnya ragu, namun kebutuhan hidup yang belum mencukupi, ditambah 3 anaknya yang masih harus sekolah, membuatnya semakin bulat untuk melakukan pesugihan ini. Hari itu Parto berbekal informasi dari seseorang kenalannya pergi ke tempat pesugihan di lereng Gunung Kawi. Di sana, dia menemui seseorang yang bernama Mbak Surip sebagai juru kunci di makam keramat. Setelah berbasa-basi, Parto menceritakan maksud tujuan kepada Mbak Surip. Parto memohon agar ia dibantu agar cepat kaya. Setelah yakin dan tekadnya pun bulat, Parto menegaskan dia sangat sanggup melakukan pesugihan ini. Akhirnya mereka pun menuju makam keramat yang menurut kepercayaan masyarakat adalah makam seorang wanita yang bunuh diri akibat bayinya dirampas keluarga suaminya. Mungkin karena itu pula, maka makhluk gaib yang menghuni makam ini meminta tumbal bayi. Setelah melewati ladang penduduk, akhirnya Parto dan Mbak Suri pun tiba di tempat yang dituju. Udara pegunungan yang dingin serta lolongan anjing di kejauhan menambah kelam suasana yang ada. Mendengar keinginan Parto, lelaki tua berusia 70 tahun ini meyakinkan apakah sungguh-sungguh untuk melakukan pesugihan ini. Karena pesugihan ini menumbalkan darah dagingnya sendiri dan waktunya pun ditentukan oleh sosok yang ada di dalam makam. Parto pun menegaskan akhirnya dia benar-benar sanggup untuk melakukannya. Sejenak Parto pun merasa dirinya seperti hendak dimakan oleh hantu. Rasa takutnya membuat ia berpikir ulang untuk melakukan ritual pesugihan ini. Tetapi manakala terbayang kesulitan ekonomi yang dihadapinya, Parto kembali bertekad untuk menjalani ritual ini apapun resikonya. Sesajian lengkap sudah terhampar di atas sebuah altar batu hitam penuh dengan bercak darah. Asap kemenyan mulai membumbung mengundang makhluk halus yang ada di sekitar tempat itu. Tak lama kemudian, alam pun hening. Hanya sesekali terdengar gesekan angin di pucuk pohon. Beberapa saat kemudian, tercium aroma bunga kamboja menandakan sang penghuni gaib telah datang. Parto yang berada di belakang Mbak Surip hampir menjerit saat dilihatnya wanita bergaun putih yang tangannya berlumuran darah menyeringai ke arahnya. Tawanya mulai menggema di seluruh areal makam tersebut. Apa wedo rene? Saya mau jadi orang kaya, Mbah. Apa kowe wis yakin karo keyakinanmu? Apa kowe wis mantep apa sing dadi pertimbanganmu? Apa kowe wis yakin tenan? Kowe kudu siap apa ora? Syarate tumbal
balik. Asal ada syaratnya. Pertama, kau harus menumbalkan anak bungsumu. Yang kedua, setiap malam Jumat Kliwon kau harus menyediakan bayi padaku, dan jika tidak, nyawamu yang akan melayang. Jelas makhluk gaib itu kepada mereka berdua. Parto pun tersentak, tak terlintas ia harus mengorbankan anak bungsunya yang masih berumur 1 tahun. Namun kepalang basah, apalagi dengan iming-iming kaya. Akhirnya Parto pun mau menumbalkan anaknya sendiri. Akhirnya perjanjian ini pun terjalin. Parto telah kehilangan hati nuraninya menumbalkan anak bungsunya. Sekarang pulanglah, petik daun-daun yang kau temui sepanjang jalan. Setelah berkata demikian, sosok arwah itu pun lenyap. Dalam perjalanan pulang, Parto pun memetik daun singkong, daun ilalang, kemudian dimasukkan ke dalam karung kecil. Setelah menginap 1 malam di rumah Basuri, Parto pun pulang ke rumahnya. Tiba di rumahnya, daun yang dipetik Parto berubah menjadi uang. Namun sebagai gantinya, anak bungsu yang sangat disayanginya meninggal dengan secara misterius. Sejak itu Parto pun berubah menjadi orang kaya di kampungnya. Hanya saja, seiring dengan kayanya Parto, desanya pun menjadi tidak aman. Setiap malam Jumat Kliwon, muncul penampakan perempuan kuntilanak yang menculik bayi atau anak balita. Dan yang dijadikan mangsanya adalah rumah yang sebelumnya dikunjungi oleh Parto. Keadaan di desa Parto semakin buruk. Hampir setiap malam tidak ada yang berani keluar, apalagi di malam Jumat. Kampung halaman Parto pun sudah seperti kampung siluman. Suasananya mulai sepi di sore hari dan mencekam di malam hari. Di suatu hari, Parto pun termenung di kamarnya. Sudah 2 Jumat Kliwon, ia tidak mempersembahkan korban. Selain tidak ada calon korbannya, ia pun mulai lupa dan terlena dengan hartanya. Otaknya berpikir keras bagaimana cara mencari korban. Jika tidak, maka nyawanya akan melayang. Diingat kembali sosok arwah tersebut. Sosok berambut panjang yang kusut, dengan wajah yang pucat, serta darah yang menetes dari kedua tangannya. Bulu kuduk seketika pun merinding. Selang beberapa detik, tercium aroma Kamboja yang menandakan sang arwah menagih janji. Parto, Parto, mana bagianku Parto? Suara itu pun terdengar jelas di kupingnya. Parto pun tersentak, terduduk lemas. Otaknya betul-betul buntu hingga akhirnya terlintas bayangan Laksmi, adik perempuannya yang tadi pagi baru melahirkan. Hati dan nurani Parto benar-benar telah hilang. Meskipun bimbang, namun hawa nafsunya telah membuat Parto berubah.
menegaskan kepada makhluk ini agar ia pergi ke ujung jalan menuju rumah Laksmi. Ambillah, dia adalah korbanmu, tegas Parto pada makhluk itu. Tanpa menunggu lama, makhluk itu pun pergi melesat meninggalkan Parto yang masih duduk dengan peluh yang membasahi seluruh tubuhnya. Esok pun, kampungnya kembali geger. Bayi Laksmi menghilang. Semua orang yakin bayi itu diambil oleh arwah penasaran. Dan beberapa hari kemudian, Laksmi pun jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Kematian Laksmi amat menorehkan luka di hati Parto. Bagaimana tidak, Laksmi adalah adik satu-satunya yang ia miliki. Hari demi hari, Parto pun mulai bertingkah tidak waras. Apalagi, istri dan kedua anaknya mulai minggat ke kota karena tidak tahan gunjingan warga. Hingga beberapa bulan kemudian, akhirnya Parto pun tewas terbakar di rumahnya sendiri. Ia tewas karena tidak bisa lagi memenuhi janjinya kepada makhluk itu, hingga nyawanya menjadi tumbal. Sepeninggalnya Parto, desa tersebut pun kembali aman, meskipun terkadang jeritan kesakitan Parto terdengar jelas di rumahnya. Tetapi warga yakin Parto telah menuai hasil dari perbuatannya.